Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Zukrul Firmansyah. Di sini saya akan mengerjakan soal fluida dinamis. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada sebuah kolam renang, diketahui volumenya 1,5 meter dikali 0,6 meter dikali 20 meter. Lalu ada areanya ini 10 cm. Kalau kita ubah jadi 10, kita ubah ke meter jadi 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu ada kecepatannya itu 10 meter per second. Sini kita bisa pakai rumus, yaitu Q sama dengan V per T sama dengan A kali V. Nah, berarti kan T nya itu sama aja kayak T sama dengan V per A kali kecepatan. Nah, tadi volumenya itu 1,5 kali 0,6 dikali 20 per A nya tadi 10 kali 10 pangkat min 4 dikali kecepatan dari 10 meter per second. Jika ketemu hasilnya 1800. Ini masih kalau kita diubah ke menit jadi 30 menit. Lanjut, nomor 2. Di sini ada sebuah pipa besar mempunyai luas penampang 6 cm, berarti A-nya 6. Terus dan ujungnya punya luasnya juga tuh 2. Yang A1, A2. Lalu ada kecepatannya nih, kecepatan si yang besar berarti yang 1. Lalu juga ada waktunya 10 menit. Di sini kita bisa pakai rumus sama dengan V per T sama dengan A kali V. Nah, di sini kan ditanyakan dalam waktu berapa, dalam waktu 10 menit zat cairnya dikeluar, berarti yang tanya volumenya. Yang ini nih, ini kecepatan. Ini tanya volumenya, berarti V sama dengan A kali V, T nya naik jadi kali T sama dengan A nya tadi 6 kali 10. Tadi kan A nya 6 cm, ini diubah jadi 6 kali 10 pangkat min 4 jadi meter persegi. Lalu tadi 2 cm juga diubah jadi 2 kali 10 min 1 dikali waktunya kan 10 menit. 10 menit nih dikali 60 dulu, 60 detik biar jadi detik. Ketemu hasilnya 0,072 atau kalau kita jadi liter, 72 liter. Lanjut, nomor 3. Ini diketahui A1 itu 1 meter, A2 2, lalu ada tingginya, lalu ada juga kecepatannya. Sini kita yang ditanya adalah waktunya, berarti sama dong tadi yang pakai V per T kali sama V per T sama dengan A kali V, berarti kan jadinya T sama dengan V per V. Nah, V ini kan bisa didapat dari panjang area dikali tingginya. Lalu ini area 1 ya yang dipakai. Lalu yang bawah kan A2 ini AV yang bawah itu A2. Nah, A1 nya berapa tadi? A1 nya itu 1. Itu udah jadi meter ya. Tingginya juga 1 meter kali A2 nya tadi kan dia masih dalam bentuk cm, jadi kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 4 dikali V nya kecepatannya dia 5 meter per second. Jadi ketemu hasilnya 1/1000
10 pangkat min 3 atau sama aja 1000. Nah 1000 ini kita ubah ke menit. Kalian kayak menit 1000 berarti kita bagi 60, hasilnya adalah 16,7 menit. C. Lanjut nomor 4. Sini ada sebuah kolam, volumenya 5, lalu ada areanya 4. Ini diubah jadi 4 kali 10 pangkat min 4. Lalu ada kecepatannya 10 meter per second. Ditanya adalah waktunya. Sama kita bisa lagi yang tadi V per T sama dengan A kali V. Nah V nya tadi sudah diketahui 5 meter kubik per T nya yang dicari sama dengan A nya tadi 4 cm diubah jadi 4 kali 10 pangkat min 4 dikali kecepatannya 10 meter per second. Nah ini 5, ini kalau dihitung jadi 4 kali 10 pangkat min 3, jadi T nya adalah 1250. Nah 1250 ini harus diubah lagi, dibagi 60 biar bisa jadi menit. Itu bisa diubah jadi sama aja 25 per 6. Jadi sama aja 20 menit. 5 per 6 berarti 50 detik ya. D. Lanjut nomor 5. Ada sebuah tangki air terbuka memiliki dalamannya 0,8 berarti H-nya. Lalu ada luasnya. Nah ditanya volumenya, berarti pakai rumus V sama dengan akar 2GH. Ini buat cari kita harus nyari kecepatan dulu karena di sini belum diketahui kecepatannya. Karena bukan di rumusnya itu kan V per T kali sama dengan A kali V. A kali ya V kecepatannya. Karena belum diketahui, kita cari kecepatannya dulu. 2 per 10, ketinggian tadi 0,8 meter. Temu 4 meter per second. Salah. 4 meter per second atau 40 desimeter. Kita ubah ke desimeter. Lalu kita masukin ke rumusnya yang tadi V per T A kali V. V nya dicari, volumenya, T nya waktunya 60 sama dengan A nya itu tadi 5 cm diubah jadi 5 kali 10. Nah kita pakai desimeter, jadi 5 kali 10 pangkat min 2 desimeter kubik persegi kali V nya 40 desimeter. Kenapa kita ubah ke ini 5 kali 10 nya jadi desimeter biar sama kayak kecepatannya. Nah V nya menjadi 5 kali 10 min 2 desimeter persegi kali 60 naik jadi 2400 desimeter per kan kecepatannya dengan 120 desimeter kubik atau sama aja 120 liter. Hasilnya yang E. Lanjut nomor 6. Di sini ada sebuah bak mandi ukurannya. Nah, ini volumenya lokal 5 kali 0,5 kali 1. Lalu ada luasnya. Jangan lupa diubah jadi 2 kali 10 kali 4 dan juga ada waktunya.
Dan yang ditanya kecepatan. Kayak tadi pakai rumus V per T sama dengan luas dikali kecepatan. V nya udah ada tadi 0,5. Jadi 0,5 kali 1 per waktunya. Nah, ini 5 menit. 5 menit ini kita ubah jadi detik dikali 60 jadi 300 detik. Sama dengan A nya tadi 2 diubah jadi 2 kali 10 pangkat min 4 cm persegi 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dikali kecepatan yang dicari. Jadi kecepatan sama dengan 0,25 per langsung aja 4,17 meter per second. 7. Di sini ada fluida mengalir dengan kecepatan 3 meter per second. Lalu ada ini ada garis tengah meter. Ini ada diameter. Pertama, ini 2 cm lagi diameter kedua. Kita bisa pakai rumus A1V1 sama dengan A2V2. Di sini itu pakai diameter karena di soal pakai diameter. Jangan lupa dikuadratkan. Masukin yang pertama itu 4 jadi 4 kuadrat kali kecepatan yang pertama itu 3 meter per second. Lalu di 2 kuadratnya itu 2 kuadrat dikali V2 nya yang dicari. Karena kecepatan fluida dalam tipe yang kedua. Hitung ini 48, ini 4V kuadrat, 4 kecepatan 2. Terus V2 sama dengan 48 bagi 4 12 meter per second. D. Nomor 8. Di sini ada suatu zat cair dialirin di pipa. Bentuknya seperti gambar. Pos penampangnya itu yang A1, yang belakang ini 25, yang ujungnya kecil ini 5 cm. Yang ditanya itu, ada laju alirannya itu di A2 ini 10 meter per second. Yang ditanya besar debitnya, berarti kita pakai rumus Q1 dan Q2. Itu berarti kan hanya A1 kali V1, A2 kali V2. Karena yang ditanya itu besar debit di penampang A1 di sini, berarti kita pakai rumus yang di penampang besar A2, di penampang yang ujung. Jadi kita pakai yang di ujung ini. Kenapa? Karena di sini dikali kecepatannya yaitu di penampang yang di A2 sebesar 10 meter per second. Luas di A2 itu tadi 5 cm diubah jadi meter, jadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dikali 10 kecepatannya. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Jawabannya adalah E. Lanjut nomor 9. Ada air mengalir pada suatu pipa diameternya berbeda nih. Ini bisa langsung aja pakai ini. A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini kan karena yang dikira diameter, kita ubah dulu diameter. Sebenarnya nggak boleh, cuman kalau misalnya lagi kasus kayak gini biar gampang ya udah nggak apa-apa. Jadi di sini tuh anggap aja ini yang ini tuh D1, yang ini D2. Jadi maksudnya ini 1 kuadrat V1 sama dengan situ 2 kuadrat V2 nya adalah 40 meter per second. V1 sama dengan 4 kali 40 160
Ini 1 meter per second. Lanjut nomor 10. Di sini diketahui ada air mengalir dari pipa A ke B. Ini sama nih, kita bisa pakai perbandingan A nya di A sama kecepatan yang di B. Salah, A juga dengan A yang di B dengan kecepatan yang di B. Nah, di sini kan kita tahu itu kecepatan aliran di A itu sama B itu masing-masing X dan Y meter per second. Dan luasnya itu P dan Q, berarti ini P dan kecepatan aliran di A itu X, Tx sama dengan kecepatan luas di B itu Q, kecil aja deh, Q, dan kecepatan di B itu Y meter. Jadi jawabannya P kali X sama dengan Q kali Y. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 11. Di sini diketahui sini ada air mengalir sebuah pipa bentuknya bla bla bla. Di sini diketahui luas penampang di A 2 kali penampang di B. Berarti kita bisa berarti kan A sama luas penampang yang di A itu sama aja 2 kalinya B. Berarti kita bisa langsung masukin aja dong ke sini. Substitusin A V A sama dengan A B V B. Nah, tadi kan katanya luas penampang ACA itu kan 2 kalinya B. Berarti kita langsung aja kita masukin 2B kali VA sama dengan AB kali VB. Berarti kita samain VA per VB sama dengan AB per 2AB. Nah, di sini yang ditanya itu VA per VB itu sama aja apa? Di sini ini kan AB ini sama aja 1. Dan ini koefisien 2, jadi setengah jawabannya B. Gitu. Lanjut nomor 12. Diketahui air mengalir dari pipa A ke B dan terus ke C. Perbandingan luasnya ini 6 banding 5 banding 4. Jadi kita bisa pakai rumus yang ditanya itu jika cepat aliran pada pipa C sama dengan V, maka cepat aliran pada pipa A. Berarti A sama C ya. AA VA sama dengan AC IC. Nah, di sini AA yang kita di sini tuh 6. Karena kasusnya kayak gini biar gampang kita masukin aja apa perbandingannya. Kali VA yang dicari dengan yang di C itu 4, VC nya itu C. Tadi apa sih? V sama dengan V, VC nya itu sama dengan V. Berarti VA sama dengan 4 per 6 V, atau kalau kita sederhanain bisa jadi 2 per 3 V. Udah enggak? Iya. Lanjut nomor 13. Di sini ada air mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampangnya itu masing-masing ujungnya 200 meter. Berarti ini A1, ini A2. Dan diketahui pada penampang besar, berarti ini kecepatan pada V1. Langsung aja kita kan sama kayak tadi, A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 nya tadi 200,
mm. Nih kalau kayak gini tuh kalian nggak usah berubah itunya, asalkan kanan kirinya tuh sama besarnya. Ini V1 nya juga 2 meter, ini kita 2 meter per second. Di sini apa ada 2 A2 tuh 100 meter 100 mm. Ini yang dicari. Ini 400 100 V 100 V2, berarti V2 nya sama dengan 400 per 100 4. Oke, lanjut. Di sini ada pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding. Perbandingan luasnya itu 4:1. Posisi pipanya 5 meter dari tanah, dan pipa yang kecil itu pipa yang besar, dan pipa yang kecil itu 1 meter dari sana. Kecepatan alirannya itu 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 kali Pascal. Sini yang A, tentukan kecepatan air pada pipa kecil. Berarti kita bisa pakai perbandingan itu, persamaan itu ya, A1 V1 sama dengan A2 V2. Ya, kita tulis sini lah, diketahui dulu biar gampang. Sini diketahui H-nya itu A-nya ini A-nya. Sini anggaplah perbandingan ini A1 itu berarti saja 4, A2 nya itu 1. Terus sini ada tingginya, posisi besar, berarti H1 itu 5 meter, H2 nya itu 1 meter. Dan sini kita kecepatan 36 km per jam. Nah, dalam kasus ini kita ubah kecepatan ini menjadi meter per second, jadinya 10 meter per second. Jangan lupa kita ubah ya, sedikit. Lalu di sini ada tekanannya itu 9,1 kali 10 pangkat 5. Nah, tekanan yang pertama 9,1. Dan jangan lupa ada tekanan air itu 1000 kg meter kubik. Oke. Terus lanjut yang tadi A ini suruh cari kecepatan air pada pipa kecil. Berarti kita yang pakai persamaan ini, terus kita masukin aja angkanya. A1 nya tadi 4, V1 nya itu tadi 30 km per jam, kita ubah jadi 10 meter per second. A2 nya 1, dan V2 nya itu yang dicari pada pipa kecil, berarti V2 nya menjadi 40 meter per second. Oke. Lanjut yang B. Di sini yang B ditanya selisih tekanan pada kedua pipa. Oke, di sini kita bisa pakai rumus, yaitu P1 tambah setengah PV kuadrat yang pertama tambah OGH1 sama dengan P2 ditambah setengah V2 kuadrat ditambah GH2. Langsung masukin aja. Berarti kan yang tanya kan selisih tekanan ya, berarti sama aja. Berarti itu P1 P min P2. Selisih tekanan pada dua pipa. Di setengah ini bisa jadi dikeluarin V2 kuadrat min V1 kuadrat plus rho G nya kita keluarin H2 min H1.
terus langsung masukin aja angkanya setengah. Kalau ini tadi 1000 per air. Nah ini V2 tadi ditanya 40 ya, 40 kuadrat berarti dikurang 10 kuadrat tambah rho kali G itu 1000 kali 10, dan H2 nya itu tadi 1, dan H1 H1 nya 5 dikali 1 min 5. Oke. Ini cat 500, ini jadi 40 kuadrat din 10 kuadrat jadi 1500. Kurang ini 100, berarti min 40.000. Ini dihitung jadi 750.000 dikurang 40.000 sama dengan 710.000. Atau kalau kita jadi Pascal jadi 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu dia selisihnya. Lanjut yang C. Kita kecil dulu. Lanjut yang C, ditanya tekanan pada pipa kecil. Tekanan pada pipa kecil itu bisa menggunakan tekanan pipa kecil itu bisa kita cari dari hasil perhitungan selisih tekanan kedua pipa di soal bagian B tadi. Jadi berarti kan P1 min P2 sama dengan tadi kan nih P1 ini kan P2. Nah, ini langsung kita tulis saja P1 min P2 itu sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 5. Nah P1 tadi kan udah ditahu tuh di soal tuh 9,1 kali 10 pangkat 5 dikurang P2 sama dengan 7,1 kali 10. Nah berarti P2 sama aja 9,1 dikurang 7,1. 9,1 kali 10 pangkat 5 dikurang 7,1 kali 10 pangkat 5. Hasilnya P2 adalah 2,0 kali 10 5 Pascal. Oke. Kita lanjut nomor 15. Ini ada sebuah pipa mendatar dua bagiannya. Diameternya berbeda masing-masing 6 cm dan 3 cm. Berarti ini diameter 1 6 cm, diameter 2 3 cm, dan pada diameter besar itu punya kecepatan 1 meter per second dan tekanannya 15 kPa. Maka kecepatan tekanan pada bagian pipa yang lain atau yang kedua adalah, sini kita bisa pakai sama seperti tadi soal yang A1 V1 sama dengan A2 V2. Karena yang diketahui adalah diameter, jadi A nya ini kita ganti jadi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Nah tadi D1 itu diketahui 6 cm, jadi 6 kuadrat dikali kecepatan pada api meter besar itu 1 meter per second, berarti pakai ini V1 nya. Lalu D keduanya itu 3 cm 3 kuadrat dikali V2 yang dicari. Langsung V2 sama dengan sini 9, sini 12 36 4, berarti V2 nya adalah 4 meter per second. Nah lalu itu kecepatan tuh, lalu kita cari tekanannya. Nah gimana caranya? Kita pakai rumus P1 tambah setengah PV kuadrat rho V1 kuadrat sama dengan
P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Bentar, kita kecilin dulu. Di sini P1 itu udah diketahui 5 itu 15 kilopascal. Kita ubah ke pascal jadi 15.000 tambah setengah rho itu air kan 1000 kan, dikali V1 nya itu adalah 1 kuadrat sama dengan P2 nya yang dicari ditambah setengah rho nya 1000 kali kecepatan yang kedua yaitu 4 kuadrat. 15.000 tambah ini 500 sama dengan P2 ditambah setengah ini 500 14 pakai 14 kali 5 8.000. Ini 15.500 sama dengan P2 plus 8.000. Berarti P2 nya tinggal dikurangi 15.500 dikurang 8.000 yaitu 7.500 pascal, atau kalau bisa kita jadiin kilopascal yaitu 7,5 kilopascal. Berarti jawabannya adalah 4 meter per second dan 7,5 kilopascal, yaitu jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 16. Di sini ada gambar dengan apa ya namanya? Anggaplah tower air lah. Dengan tingginya 8,2 meter. Lalu ada tinggi lubang kebocoran dari tanahnya itu 5 meter. Dan tinggi air di atas lubangnya itu 8,2 meter. Enggak, itu tingginya 8,2 meter dan ada percepatan gravitasi. Gimana cara ngitungnya? Gimana cara kita menghitung jarak jatuhnya? Itu kita bisa pakai rumus jarak mendatar, yaitu sama dengan anggaplah yang dicari adalah x ya, jaraknya ini x sama dengan kita bisa pakai rumus 2 akar ketinggian pertama H1 kali H2. Nah, nampaknya gimana? H1 itu adalah pengurangan dari total tinggi ini dikurang sama tinggi apa itu namanya? Tinggi lubang kebocorannya. Berarti 8,2 dikurang 5 itu hasilnya 3,2. Berarti H1 nya itu 3,2. Dan yang tinggi keduanya adalah 5. Kita hitung x sama dengan 2 3,2 dikali 5 itu adalah 16. X sama dengan 2 akan 16 adalah 4. Dan jarak adalah x nya adalah 8 meter. Jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut nomor 17. Di sini diketahui ada sebuah tower air lagi. Airnya itu memancar dari pipa kecil bagian bawah tandon dan jatuh di tanah sejauh x dari kaki patahan tandon. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, besar x adalah. Di sini diketahui yaitu ada ketinggian air di atas lubang 1,25 meter. Lalu ada ketinggian lubang dari tanah itu 5 meter. Dan pasti ada percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Di sini kita bisa pakai untuk menghitung kecepatannya dulu. Kecepatan pencarian airnya itu bisa pakai rumus akar 2GH.
Nah, 2 percepatan gravitasi 10. H-nya yang dipakai yang mana? Karena kita mau menghitung kecepatan pancaran air, berarti kita pakai H yang pertama, H1. 1 itu 1,25. Ini jadinya akar 25. Hasilnya adalah berarti kecepatan 5 meter per second. Nah, sudah ketemu nih kecepatannya. Berarti kita tinggal cari jaraknya pakai rumus sama seperti tadi. X sama dengan 2 akar kali akar H1 kali akar H2 sama dengan 2 dikali H1 nya tadi 1,25. H2 nya itu adalah 5 sama dengan 2 akar 6,25 sama dengan 2 akar 6,25 ini adalah 2,5 ya, dikali jadinya hasilnya 5 meter. Itu dia. Berarti bisa langsung. Oke. 5 meter. Lanjut. Nomor 18. Di sini ada sebuah tangki air yang airnya memancar keluar melalui A dan membentuk sudut 30 derajat pada lantai. Jika pancar airnya tipe itu tingginya H air dalam tangki adalah di sini ketahui ada sudut elevasi. Oke, berarti kita bisa pakai rumus nih, R sama dengan V kuadrat sin 2 theta per G. Nah, kan ini kan rumus kecepatan buat memancar rumus kecepatan dari pancaran air dari lubang buat ke tangan itu kan akar 2GH. Berarti di sini bisa kita ganti substitusiin ke V ini. Jadi akar 2GH kuadrat sin 2 kali 30. Berarti ini jadi 2GH sin 60. G nya bisa ada yang coret G nya, berarti langsung aja R berarti 2H sin 60 sama dengan di sini ini jarak R ini saya simbolkan sebagai jarak mendatar. Di sini jarak mendatar yang diketahui itu 2 meter, jadi kita masukin 2 meter. 2 ketinggiannya dicari, sin 60 itu setengah akar 3. Berarti ini sama-sama coret set. Enggak, ini maksudnya. Jadi 2 sama dengan H akar 3, H sama dengan 2 per akar 3. Kita bisa rasionalin, kali akar 3 kali akar 3 jadinya 2 per 3 akar 3. Berarti hasilnya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Berdasarkan gambar bab 2 ini, maka kecepatan air yang keluar dari lubang A adalah, di sini diketahui tinggi total air 100 meter.
di atas 100 cm, lalu tinggi lubang dari dasar 20 cm. Berarti ini kita bisa pakai rumus untuk mencari kecepatan pakai yang ini, akar 2GH saja. 2 kali G nya itu 10. Nah, H yang dipakai ini adalah selisih dari ini 1 meter ini dikurang 20 cm. 1 meter kan 100 cm. 100 cm dikurang 20 itu 80 cm. 80 cm jadi meter 0,8. Nah, ini 0 kali jadi 16 dan hasilnya V sama dengan 4 meter per second. Jawabannya yang B. Lanjut kita ke nomor 20. Ada bagian bawah kolam yang terdapat keran pembuangan yang luas penambangan 4 cm kuadrat. Jika tinggi permukaan air keran 1,8, maka banyaknya air yang keluar selama 2 menit adalah. Di sini kita bisa cari kecepatannya dulu dengan cara sama seperti tadi, yaitu V sama dengan akar 2GH. 2 dikali 10. H yang dicari itu sini dari diketahui H-nya itu 1,8. Ini 2 kali 10 kali 1,8 itu 36. Akar 36 adalah 6. Berarti kecepatannya 6 meter per second. Nah, setelah ketemu kecepatannya, kita bisa cari volumenya dengan cara V kali A V sama dengan A kali V kali T. Di sini diketahui luas penambangnya yaitu 4 cm kuadrat, atau kita jadiin meter, yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 dikali volume V kecepatan tadi dikali kecepatan 6 dan dikali waktunya itu. Di sini waktu yang diketahui itu 2 menit, kita ubah ke detik jadinya 120 kali 120. Ini 4 kali 10 kali 4 kali 6 kali 120, hasilnya adalah 0,288 meter kubik. Jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut ke nomor 21. Setiap pesawat gerbang dirancang agar memiliki gaya terus maksimal seperti dari gambar. Jika V adalah kecepatan udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar. Nah, di sini tuh berasas Bernoulli itu dia harus memenuhi kondisi beberapa. Kalau misalnya pada kecepatan aliran udara di bagian atas sayap itu harus bergerak lebih cepat daripada udara bagian bawah, maka VA ini harus lebih besar daripada VB. Dan pada tekanan, di konteks tekanan udara, menurut hukum Bernoulli itu daerah di bagian dengan kecepatan aliran yang lebih tinggi, dia itu akan memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan yang sebaliknya. Agar pesawat terangkat, maka tekanan di bawah atau PB konteksnya di sini itu harus lebih besar daripada tekanan di atas. Berarti PA itu lebih kecil daripada PB. Nah, dengan kondisi berikut berarti jawabannya sesuai adalah yang B. Lanjut nomor 22. Di sini ada kecepatan aliran udara di bawah sayap pesawat adalah 60 meter per second dan beda tekanan di atas dan bawah sayap adalah 130 Pascal. Maka kecepatan aliran udaranya adalah, di sini ketahui tekanan udaranya 1,3 km kubik. Di sini kita bisa pakai rumus, yaitu
rumusnya prinsip Bernoulli, yaitu P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Di sini diketahui kan di sini sudah diketahui yaitu beda tekanan di atas dan bawah, berarti itu sama aja P1 min P2-nya. Nah, di sini P1 min P2-nya diketahui yaitu 130 Pascal. Di sini kita tulis 130 sama dengan setengah tekanannya di sini itu 1,3 dikali V2-nya itu yang dicari karena di sini ditanya kecepatan udara bagian atas sayap. Dan 60 meter per second pada bagian bawah V1. Lalu kita kali 2 130 kali 2 salah 130 kali 2 ya, langsung aja tambah 3 sama dengan V2 kuadrat min 3600. Ini jadinya 200 sama dengan V2 kuadrat min 3600. Berarti V2 kuadrat sama dengan 3600 ditambah 3200 jadi 3800. Langsung kita akarin, V2 sama dengan akar dari 3800. Kalau kita ini bisa itu sama aja kayak 100 dikali 38 yaitu 10 akar 38. Itu ada jawabannya yaitu C. Lalu nomor 23. Di sini diketahui ada buah sayap dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing luasnya 40 meter persegi jika kelajuan aliran udara di atas 250 per second dan kelajuan udara di bawah sayap pada 200 meter per second. Tentukan gaya angkatnya. Anggaplah kerapatan udaranya 1,2. Oke. Kita bisa pakai rumus prinsipnya Bernoulli lagi. Tuh sama F sama dengan setengah rho A kali VA kuadrat min VB kuadrat. Nah, di sini kan diketahui kelajuan aliran udara di atas sayap 250 dan kelajuan, berarti ini beda kelajuannya ya. Kita langsung hitung aja. Dan dia 250 kuadrat min 200 kuadrat sama aja 62.500 dikurang 40.000, hasilnya adalah 22.500. Nah, ini itu sama aja VA kuadrat min VB kuadrat. Oke, lanjut balik ke rumus. Kita tulis lagi, masukin setengah kali 80 tadi rho-nya kali 80. Kenapa 80? Karena kan ada 2 buah sayap, jadi terus oh iya lupa itunya apa namanya, kerapatannya 1,2. Nah tadi ini 22.500. Ini sama aja 0,6 kali 80 kali 22.500.
5,6 kali 80 itu 48 kali 500, berarti F nya adalah 1.080.000 Newton, atau kalau mau kita jadiin kilo Newton itu jadi 1080 kilo Newton. Itu untuk nomor 23. Sekarang kita lanjut ke nomor 24. Di sini ada gaya angkatnya itu 1100, gaya angkat pesawat 1100 kN, dan pesawat itu punya luas penampang sayap 80 meter persegi jika kecepatannya itu 250 meter per second dan massa jenisnya adalah 1 kg meter kubik. Tentukan kecepatan lari udara di bagian atas sayap pesawat. Oke, nanti kita bisa pakai rumus sama seperti tadi, itu adalah F sama dengan setengah kali rho kali A kali V 1 kuadrat min V 2 kuadrat. F nya di sini diketahui 1100 kN, atau kalau kita jadiin Newton itu sama aja 1.100.000 sama dengan bisa setengah. Sini kerapatan massa jenis udaranya 1 dan itunya 80 luas penampangnya. Lalu V1 kuadratnya yang dicari dan V2 nya adalah 250 kuadrat. Untuk ini 1.100.000 sama dengan setengah 80 itu 40 kali V1 kuadrat min 250 kuadrat 62.500. Kita bagi 40 sama dengan V1 min 62.500. Berarti V1 kuadrat adalah 27.500 ditambah 62.500 yaitu 90.000. Nah, akar dari 90.000 yaitu 300 meter per second. Ini juga 300 meter per second. Oke. Itu dia untuk nomor 24. Sekarang kita lanjut nomor 25. Di sini ada venturimeter, penampang 1 kecepatannya 3 meter per second dan punya gravitasi 10 meter per second pada kecepatan air di penampang 2. Ditanya. Di sini kita bisa pakai rumus P1 ditambah setengah rho V 1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V 2 kuadrat. Karena selisih tekanan P nya itu setara dengan tekanan hidrostatisnya dari perbedaan tinggi air, maka sama aja dia tuh sama aja kayak rho GH, apa selisih tekanannya itu. Jadi persamaannya itu jadi seperti ini, setengah rho, ini kan dikeluarin ya, setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, selisih tekanan itu sama aja kayak star rho GH.
dulu. Nah ini Savaro nih bisa dicoret, lalu ini V2 kuadrat min V1 kuadrat, sedangkan ini duanya bisa ke sini jadi 2GH. Berarti kan yang ditanya kan pada kecepatan pada penambang 2, berarti yang dicari berarti V2 kuadrat sama dengan 2GH plus V1 kuadrat. Di sini 2GH nya 2 kali 10, H nya itu diketahui 115 cm, berarti 0,15, dan V1 kuadratnya adalah 3 meter per second. Enter ya. H nya enggak, H nya itu 15, dan oh iya 2GH 2 kali G nya itu 10, H nya itu 0,15, tambah kecepatan pada penambang pertama itu 3 meter per second, berarti 3 kuadrat, atau langsung aja 9. Berarti V2 kuadrat sama dengan 2 dikali 10 kali 0,15 itu 3, berarti 9 tambah 9, 3 tambah 9 itu sama aja 12, berarti V2 nya adalah akar 12. Akar 12 sama jam yaitu 2 akar 3. Ada nggak? Iya, B jawabannya. Oke. Itu untuk nomor 25. Sekarang kita lanjut ke nomor 26. Di sini ada venturometer lagi. Luas penambang A1 nya itu 12 cm persegi, dan luas penambang A2 nya itu 8 cm persegi. Gravitasinya 10 meter per second. Kecepatan yang memasuki pipa venturometer adalah. Di sini kita bisa pakai rumus untuk mencari kecepatan adalah akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Oke. Di sini udah ada perbandingannya. Sini A1 nya 12, A2 nya itu 8, kita masukin aja 2, G nya itu 10, 0, dan H nya itu 25 cm, jadi 0,25. Nah terus ini itu A1 per A2 itu kan 12 per 8, atau bisa aja kita tulis 1,5 kuadrat min 1 sama dengan 2 kali 10 kali 0,25 itu sama aja 5 per 1,5 kuadrat adalah 2,25 min 1 sama dengan 5 per 1,25. Nah 5 dibagi 1,25 itu sama dengan 4, jadi V1 nya itu adalah akar 4, yaitu 2 meter per second. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 27. Venturometer lagi. Pada penambang besar itu luasnya 5 cm kuadrat, dan yang kecil itu luasnya 3 cm persegi. Maka debit alirannya adalah di sini kita bisa pakai rumus sama V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat A2 dikuadratkan min 1.
dengan 2 kali 10, H-nya itu 80 cm atau 0,8 per A1 nya adalah 5 dan itunya 3 kuadrat min 1 sama dengan 2 kali 10 kali 0,8 adalah 16 per ini dikuadratkan jadi 25 per 9 min 1. Kita samakan penyebut menjadi akar 16 per 9. Di sini adalah dengan dihitung-hitung jadi akar 9, yaitu berarti V nya adalah 3 meter per second. Jawabannya adalah yang belum ya, kan nanya debit aliran kecepatan. Oke, kecepatan sudah ketahui, berarti langsung kita nyari debitnya, yaitu pakai Q sama dengan A1 kali V1. Itu tadi A nya udah ketahui, itu dia 5 cm kuadrat. Kita jadi meter, 5 kali 10 pangkat min 4 dikali kecepatannya adalah 3 meter per second sama dengan 15 kali 10 pangkat min 4 atau 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter, karena yang tadi opsi adalah diubah jadi meter kubik. Jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk nomor 27. Sekarang kita lanjut ke nomor 28. Sebentar, kita kecilin. Jadi nomor 28 di sini ada luas penambang hiu pada pentameter ada 18 cm persegi dan 6 cm persegi. Beda ketinggiannya air adalah 5 cm. Kecepatan alirannya adalah sama, kita bisa pakai rumus yang sama seperti tadi, yaitu adalah V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Sini 2 kecepatannya kita pakai biar unitnya sama semua, kita kecepatannya bisa pakai yang 1000 cm aja, 1000 cm per second kuadrat, sama aja kan kayak 10 meter per second kuadrat. Coba kita 1000 biar sama unitnya, dikali 5, hanya itu 5 cm biar gak usah ngubah-ubah, per A1 A2 lah kan 18 sama 6, 18 bagi 6 3, berarti dia 3 kuadrat, 3 kuadrat min 1 berarti kan 9 min 1. Sedangkan 2 kali 1000, 2000 kali 5, 10.000 per 9 min 1, 8. Berarti ini kan 1250 kali bagi, atau hasilnya kalau misalnya kita kaliin hasilnya adalah 35,35 cm per second. Jawabannya adalah yang A. Itu dia untuk nomor 28. Lanjut nomor 29. Di sini ada ventometer lagi, luas penambang A1 A2 nya 4 cm kuadrat dan 2 cm kuadrat dan kecepatan gravitasinya 10 meter per second persegi. Maka yang ditanya adalah kecepatan air yang masuki pipa ventometer. Sama seperti tadi, kita bisa pakai rumus saya sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Sini 2, G nya adalah 10, H nya adalah 20 cm, diubah jadi 0,2 per
Di sini perbandingan A1/A2 nya 4 cm per 2, 4 bagi 2, 2 kuadrat berarti 4 min 1 sama dengan 2 kali 10 kali 0,2, 4 per 4 min 1, 3, jadi akar 4/3 atau sama aja 2 per akar 3. Kita rasionalin kali akar 3 kali akar 3, jadi hasilnya adalah 2/3 akar 3. Ini jawabannya B. Lanjut ke nomor 30. Ada ventrimeter lagi. Di sini luas penambang A1-nya itu 5 cm persegi dan luas penambang 2 itu 4 cm persegi dan kecepatan gravitasinya 10 meter per second, dan ditanya kecepatan airnya masih pipa cm. Sama ya, ini bisa agar rumus yang tadi. Untuk mempersingkat waktu kita langsung masukin aja. Tadi kan rumusnya 2GH, 2 gravitasinya 10. Di sini itu 45 cm kita ubah menjadi 0,45. Itu kan tadi A1/A2 kuadrat. Di sini diketahui 5/4. Berarti itu sama aja 25/16. Kan 5/4 kuadrat. Kita langsungin 25/16. Min 1. 2 kali 10 kali min kali 0,45, 9 per, ini jadinya 9/16. Itu lanjut jadi akar 16 sama dengan 4 meter per second. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 31, teman-teman. Pada ventrimeter, pada penambang besarnya itu luasnya 4 kecepatannya 4 meter per second. Jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan airnya 1 gram per centimeter kubik, maka kecepatan aliran pada pipa yang kecil atau yang pipa yang kedua. Di sini berarti kan ada hubungan antara perbedaan ketinggian dan kecepatan ventrimeter. Berarti itu sama, kita bisa pakai kan hubungan antara ketinggian ya. Berarti perbedaan ketinggian sama kecepatan. Berarti kita bisa pakai V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2GH seperti yang tadi soal-soal sebelumnya. V2 kuadrat tuh yang dicari, sedangkan sini V1 kuadrat udah ketahui itu 4 kuadrat sama dengan 2 kali 10, H-nya itu 10 cm yaitu 0,1. V2 kuadrat 16 sama dengan 2. V2 kuadrat berarti 16 plus 2 itu 18. V2 kuadrat sama dengan akar dari 18 atau 18 kan 9 kali 2 berarti jadi 3 akar 2. Ini dia jawabannya adalah yang D. Oke, itu untuk nomor 31. Sekarang kita lanjut ke nomor
32 itu ada, maaf, kita lanjut ke nomor 32. Di situ ada pipa venturimeter yang dialiri oleh air, di mana luas penambang A1-nya itu 10 cm persegi dan A2-nya itu 8 cm persegi. Gravitasinya 10 meter per second persegi dan selisih tinggi permukaan air 5 cm. Maka kecepatan air yang masuk ke pipa venturimeter. Ya sama, kita bisa pakai rumus seperti tadi yang V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Kita langsung masukin aja angkanya. 2G nya itu 10, H sini yang diketahui adalah 5 cm, berarti 0,05. Dan di sini perbandingan A1 A2 nya itu 10/8, berarti 100 per 64 min 1. 2 dikali 10 kali 0,5 itu 1 per 36 per 64 sama-sama dibagi 4 jadi 36 per 4 berarti 9 per 16 ya. Sama dengan berarti akar 16 per 9 atau 1,777 sama dengan ini adalah 1,33 meter per second. Dan hasilnya adalah A. Oke, itu dia untuk nomor 32. Sekarang kita lanjut ke nomor 33. Yuk, lanjutkan perjuangan teman-teman. Di sini ada venturimeter dialiri air lagi dengan luas penapang di A itu 5 cm persegi dan luas penapang di B itu 3 cm persegi. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan kecepatan di A-nya adalah, nah di sini kita bisa pakai sama kayak tadi harusnya ya, pakai rumus seperti tadi yang dicari. Akar 2GH 2 dikali 10, H yang diketahui adalah 20, berarti 0,2 per perbandingannya di sini adalah 5/3 atau 25/9 ini 1 dengan 2 kali 10 kali 0,2 itu 4 ya. Dua 25/9 dikurang 1 itu 16/9 dengan 36/16 dengan 6/4 atau kalau jadi desimal 1,5 meter per second ya, yang B. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 34. Di sini ada pipa venturi dengan karakteristik luas penempang pipa yang besar 100 cm persegi dan penempang pipa yang kecil 1 cm persegi menggunakan fluida bermassa jenis 10 gram cm kubik dalam pipa U. Setelah udara dengan massa jenis 1 gram cm kubik melewati pipa venturi, ternyata selisih ketinggian fluida dalam pipa U sebesar 10 cm. Bila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan laju udara yang terukur. Ini kita bisa pakai rumus
dengan manometer. Oh, ini dia sekarang dengan manometer. Berarti mirip-mirip seperti tadi rumusnya, cuma ada perbedaan ya. Itu 2GH dikali rho aksen ya, aksen min rho per, di sini ada rho A1 per A2 kuadrat min 1. Oke. Dua GH, duanya 2 dikali 10, haknya diketahui itu 10 cm, berarti 0,1. Itunya 10.000. Pasti rho aksennya. Yang setelah oh 100 cm. Ya. Oke, berarti rho aksennya itu 10.000 kurang 1000 per itu sini rho. Oh ya, A1 nya itu adalah 100 dan 1. Terus ini sama aja, atasnya itu 2 dikali 10 kali 0,1 sama aja, berarti 2 kali 9.000 18.000 per bawahnya itu rho 100 kuadrat min 1, berarti 1000 dikali 99 min 1 ya, iya benar, 1000 kali 9.999, atau hasilnya adalah 9.999.000. Berarti kalau sederhanain itu sama aja akar dari 0,0018. Kalau kita hitung dengan kalkulator itu hasilnya adalah 0,0424 meter per second. Itu laju udaranya. Berarti lumayan juga, lumayan ya angkanya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berapa nih? Tadi kan ini kan 34, lanjut nomor 35. Sini ada sebuah pipa air dengan beda tekanan di antara pipa utama dan pipa yang menyempit dari sebuah filter 1,25 kali 10,5 Pascal. Luas penambang pipanya adalah luas penambang pipa utama dan pipa menyempit itu masing-masing 3 kali 10 min 2 dan 7,5 kali 10 min 3. Oke, yang A ditanya adalah kelajuan air pada pipa yang menyempit. Berarti yang kedua ya, iya V2. Ini kita bisa pakai rumus P atau delta P aja, delta P setengah rho nya air kali V2 kuadrat min V1 kuadrat.
Nah, di sini kan sebelumnya kan ada persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, karena di sini itu dibutuhkan V1 nya, berarti kalau misalnya cari V1 itu sama aja A2 kali V2 per A1. Atau kalau kita masukin angka-angkanya adalah 7,50 kali 10 pangkat min 3 per 3 kali 10 pangkat min 2 V2. Oke, lanjut ya, masukin rumus ini. Ini kan udah kita tahu ini beda tekanan delta P nya itu 1,25 kilo 1,25 kali 10 pangkat 5 sama dengan setengah, rho nya itu 1000. V2 kuadrat dicari kurang. Nah, ini kan 7,5 per 3 itu 7,5 kali 10 min 3 per 3 kali 10 kan min 2 itu sama aja, bisa kita ubah jadi 1/4. 1/4. Jangan lupa tambahin V2 nya kuadrat. Oke, 125 sama dengan setengah seribu, kita pindahin ya, setengah di V2 kuadrat min 1/4 kuadrat, berarti 1/16 V2 kuadrat. Oh ya, ini 1000 tadi dipindahin ya ke 1,25 kali 10 kali 5, jadinya 125. Oke, ini setengahnya dikali 2, 125 nya jadi 250 sama dengan V2 kuadrat nya berarti 250 sama dengan ini jadinya 15 ya, 15/16 V2 kuadrat ya kan, ya masih iya 15/16 V2 kuadrat. Berarti V2 kuadratnya itu sama aja 250 kali 16 per 15 atau itu hasilnya adalah 200, kurang lebih 266,7. Jika dikuadratkan ya jadi hasilnya kurang lebih 16,33 meter per second. Oke, itu untuk yang A. Untuk yang B, kita yang B itu ada cari debit air pada pipa yang menyempit. Ya udah, kita tinggal masukin aja yang tadi kan pakai rumus Yankee sama dengan A2 kali V2. A nya di sini udah ketahui itu 7,50 kali 10 pangkat min 3. Nah, kecepatannya tadi udah kita cari, yaitu 16,33. Itu hasilnya 0,100.225 meter per second. Atau kalau misalnya kita mau jadi liter itu 122,5 liter per second. Oke, itu untuk yang B. Sekarang kita yang C.
Itu beda ketinggian raksa dalam kedua kaki manometer, massa jenisnya itu 13,6 kali 10,3. Berarti kita kan pakai beda tekanan ya, sama aja kan. Oke, mesin tadi delta P sama dengan tekanannya si raksa dikurang tekanannya air, GH. Tadi ini 1,25 kali 10,5. Tadi di sini 13,6 kali 10,3 yaitu 13.600 dikurang tekanan mesin 1000. G-nya itu 10. Hanya dicari. Ini 125.000. Yang 12.600 kali 10 berarti jadi 126.000. Berarti hanya adalah 125.000 per 125 per 126 sama aja 0,99 kurang lebih. Ini 0,9 meter, atau jadinya kalau misalnya mau sentimeter adalah 0,9 meter. Oke, itu dia untuk nomor 35. Sekarang kita lanjut, semangat. Kita lanjut ke 36. Ayo dikit lagi perjuangan kita. 36. Di sini ada tabung pitot dengan tekanan udara 1,36 dan perbedaan tinggi air aksa dengan tekanan aksa 13.500 pada manometer 2 cm tingginya. Maka kecepatan aliran udaranya adalah, di sini kita bisa masukin rumus yaitu seperti di atas tadi nih harusnya. Dengan akar 2 GH dikali ininya raksa per ininya udara. 2 dikali 10, tingginya tadi 0,22 cm berarti 0,02 dikali raksanya itu tadi 13.600 ya, 13,6 kali 10 kan. Oke. Dan itunya 1,36 dari 2 kali 10 kali 0,2 itu 0,4 kali 13.500 0,4 dikali 13.600. Oke, 5.440 per 1,36. Ini 5.440 sama aja, bagi sama minum tuh hasilnya 4.000. Berarti 4.000 itu kan 400 kali 10 berarti 20 akar 10. Jawabannya ada nggak? C. Oke, lanjut 37. Sini ada udara dialirkan ke dalam pipa pitot dengan perbedaan tinggi air raksa pada 0 nanometer 3 cm, maka kecepatan arus udaranya adalah sama, kita pakai rumus yang tadi, kita langsung masukin aja untuk mempersingkat waktu. 2 dikali di sini kayaknya pakai 9,8 ya. Kita perlu bantuan kalkulator. 0,03 3 cm kan berarti 0,03 sama itu yang 13.500 tekanan raksanya. Tekanan sih, itu pokoknya raksanya, massa jenisnya maksudnya, density. Lalu udara tadi berapa? Udara 1,29 sama dengan 2 kali 9,8 kali 0,03 kali 13.600 itu kalkulator. Oke, 170 per 1,29. Waduh,
angkanya ya. Berarti ntar akar dari 6199,069 bla bla bla. Diakarin hasilnya 78,73. Ada nggak? Ada loh. Angkanya sangat cantik sekali. Oke, lanjut nomor 38. Oke. Di sini ada kecepatan angin 20 meter per second. Perbedaan tinggi air raksanya tuh. Perbedaan tinggi air raksa pada manometer pipa pilot 4 cm. Kecepatan anginnya pada perbedaan tinggi air raksa ke 8 cm adalah kan ini tanya berarti kalau soal kayak gini kita bisa make perbandingan gak sih? Pakai perbandingan karena kecepatan itu kan berbanding lurus sama ya gak sih? Sini kecepatan berbanding lurus sama akar kuadrat dari tingginya itu kan dari rumus atas. Berarti bisa nggak sih pakai perbandingan V2 per V1 sama dengan akar H2 per H1. Oh, kan dia di rumusnya kecepatan tuh proporsional sama akar dari H-nya. Ya kan, itu bisa nggak sih pakai perbandingan. Nah, V2-nya dicari. V1-nya di sini ketahui 20 meter per second. Akar H2-nya itu 8 dan H1-nya adalah 4. 8 bagi V2 per 20. 8 bagi 4 adalah 2, jadi akar 2. Jadi jawabannya adalah V2 sama dengan 20 akar 2. Itu dia. Jawabannya adalah yang E. Oke. Masih ada last number. Let's go. Last number. Di sini pada gambar berikut. G adalah generator 1000 watt yang digerakkan dengan kincir air. Generator menerima energi sebesar 80% dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, maka debit air yang sampai kincir adalah berapa liter? Berarti di sini ada hubungan ya antara output generator dengan energi potensial air per satu waktu. Nih, kayak output itu kan siapa efisiensi ini pokoknya ini siapa nyebutnya kali energi potensialnya. Ada dia pokoknya punya hubungan output generator sama energi potensial, dia punya hubungan persatuan waktu. Nah, kan di debit itu kan kan debit itu kan rumusnya volume per waktu ya kan. Lalu ada juga masa itu sama aja rho kali V. Berarti kalau kita masukin dua ini ke sini itu sama aja si ini dikali rho V. Nah, V ini kan
V per T. Nah, V-nya itu bisa diganti jadi Q. Jadi kan tadi kan V per T. Jadi ini sama aja kayak auto N kali P kali rho kali Q. Nah, misalnya GH. Ya, ini rumusnya. Berarti tinggal masukin. Outputnya adalah 1000 watt. Sama dengan efisiensinya itu 80% atau 0,8 dikali 1000 rho-nya kali debitnya dicari, gravitasi 10 dan ketinggiannya adalah 10 cm atau 0,1. 1000 sama dengan 0,8 kali 1800 dikali 1 kali 10 kali 0,1 itu 1, 800 Q. Q sama dengan 1000 per 800 atau sama aja sama dengan 1,25 meter kubik per second. Nah, ini dikonversi ke liter, berarti dikali 1000 sama jadinya 1250 liter per second. Tuh ya teman-teman, itu jawabannya. Waduh, nggak ada. Tuh teman, mungkin jawabannya adalah F. Jawabannya adalah F, 1250. Kayaknya ada kesalahan soal mungkin. Sudah. Oke. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih Pak Hamid dan juga teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.